Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang mengasah skill-skill trading kita yang terbaru. Oke. Nah, di sini kita pada video kali ini kita akan belajar tentang teknik entry candlestick pin bar ya. Atau pada judul video ini bisa juga disebut dengan signal trading akurasi tinggi. Oke. Ya, jadi setelah pada video sebelumnya kita belajar tentang menentukan tren, menentukan arah harga ya, menentukan batasan harga dan mengukur koreksi harga. Nah, sekarang saatnya kita belajar untuk open posisi atau entry dengan candlestick. Oke. Kita lanjut aja. Next. Introduction. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya psikologi market dapat digambarkan dengan candlestick. Dan dengan candlestick kita dapat melihat kekuatan dari para pelaku pasar, baik buyer maupun seller. Sering sekali candlestick menjadi acuan trader untuk mengeksekusi posisi apakah buy maupun sell. Dalam materi ini kita akan belajar tentang candlestick reversal, yaitu candlestick membalikan arah harga. Salah satunya yang dikenal dengan pin bar. Pin bar dikenal dengan singkatan dari Pinocchio bar. Oke ya, next. Pin bar. Pin bar yaitu sebuah candlestick yang menunjukkan terjadinya penolakan harga atau reject pada area tertentu. Ciri-ciri dari pin bar yaitu pin atau ekornya lebih panjang daripada barnya atau bodinya. Minimal itu 2 atau 3 kali bar atau bodinya lebih panjangnya. Contoh seperti gambar di bawah ini. Oke ya teman-teman. Jadi pin bar ini orang lebih sering menyebutnya dengan Pinocchio bar singkatannya ya. Tapi yang jelas pin bar ini maksudnya adalah antara pin dengan bar ya, antara pin dengan bar atau dengan bodinya itu lebih panjang body ya. Itu minimal 2 atau 3 kali, ciri-cirinya seperti ini ya. Jadi maksudnya 2 atau 3 kali daripada body ini, artinya kalau seandainya body ini kita copy, kita taruh di bawahnya ya sebanyak 3 kali, artinya tetap masih lebih panjang ekornya atau pinnya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan panjang body minimal 2 atau 3 kali bar atau 2 kali body, seperti itu ya. Nah, pada contoh yang lain juga pin bar ini tidak semerta-merta harus bentuk seperti ini, seperti hammer atau seperti palu ya. Tapi dia juga bisa berbentuk seperti ini, bodinya agak ke bawah, kemudian dia ada sedikit kepalanya di atas seperti ini ya. Ini juga termasuk dengan pin bar. Yang terpenting ini juga bodinya lebih kecil lagi, lebih sedikit. Ini juga termasuk dengan pin bar. Yang paling terpenting adalah untuk mendeteksi pin bar ini adalah panjang ekor atau panjang pinnya itu minimal 3 kali lebih panjang daripada body atau barnya. Itu yang untuk kita mudah mengidentifikasi pin bar. Mungkin nanti dalam perjalanannya nanti teman-teman akan melihat dengan nama-nama yang lain seperti hammer. Ini kan namanya disebut juga dengan hammer candlestick. Nah, teman-teman jangan fokus pada sebuah nama. Nama apa saja boleh. Nanti ada lagi yang disebut dengan shooting star lah, inverted hammer lah, dan lain sebagainya. Yang terpenting yang perlu teman-teman ketahui itu adalah ciri-cirinya. Kalau nama apa saja boleh, yang penting ciri-cirinya. Pin bar yaitu semuanya kita rangkum menjadi pin bar. Pin bar itu adalah pin dengan body dengan barnya itu lebih panjang body minimal 2 atau 3 kali. Itu aja teman-teman ingat. Maksudnya 2 atau 3 kali lebih panjang itu artinya kalau bodinya ini kita copy ya, kita susun ke bawah, panjangnya masih lebih panjang ekornya atau pinnya. Begitu juga dengan seperti ini ya. Jadi sini sudah clear ya teman-teman bagaimana kita mendeteksi sebuah candlestick yang bernama pin bar. Kita cukup melihat panjang body lebih panjang minimal 2 atau 3 kali daripada bodinya itu. Oke. Nah, di sini kalau seandainya pin bar yang berwarna hijau seperti ini, maka ini adalah untuk trend bullish ya. Bullish pin bar namanya. Atau untuk yang di bawah ini kalau dia merah berbentuk seperti ini, kepalanya di bawah, ekornya di atas, ini adalah bearish pin bar ya. Begitu juga dengan yang ini ya, ini ekornya di bawah ya.
Ini namanya bullish pin bar, yang merah bearish pin bar. Itu aja, lihat posisi ekornya di mana. Ekornya di bawah kah atau ekornya di atas? Oke teman-teman, next. Konsep pin bar. Konsep 1. Konsep dasar dalam menggunakan pin bar yaitu berfungsi sebagai tanda atau konfirmasi pembalikan arah atau reversal, yang mana kemunculan pin bar sering sekali muncul di area support and resistance, bahkan di area pullback. 2. Semakin panjang ekor dari pin bar semakin baik karena menunjukkan penolakan atau reject harga sangat kuat. 3. Penggunaan pin bar dapat dilakukan pada kondisi market sideways maupun trending. Oke ya teman-teman, jadi konsep dasar dalam menggunakan pin bar yang perlu teman-teman ketahui adalah pin bar ini berfungsi sebagai tanda atau konfirmasi dari pembalikan arah harga atau reversal, yang mana kemunculannya pin bar ini sering sekali muncul di area-area seperti di support, resistance, dan di area pullback ya, atau di area-area koreksi. Nomor 2, semakin panjang ekor dari pin bar semakin baik karena menunjukkan penolakan harga yang sangat kuat ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, itu minimal panjang ekornya itu 2 atau 3 kali dari body ya, atau dari barnya. Itu semakin panjang ekornya semakin baik, artinya kekuatan harga sangat kuat, terjadi penolakan. Itu cara membaca pin bar itu seperti itu, dari ekornya cara membacanya ya. Kemudian nomor 3, penggunaan pin bar ini dapat dilakukan pada kondisi baik itu market sideways maupun trending. Nah, seperti itu. Jadi dia berlaku untuk kondisi market yang sideways maupun trending, baik itu uptrend maupun downtrend. Ya, next. Teknik entry pada pin bar. Oke teman-teman, di sini saya jelaskan. Misalkan ini ada satu candlestick pin bar ya. Candlestick pin bar ini kita bagi bagiannya, yaitu dia ada yang kita bagi ya. Ini asumsi kita aja, ilustrasi kita aja ini. Seperempat candle, dia nggak harus seperti ini. Seperempat candle, setengah candle, 3/4 candle. Artinya dari sini kemari kita tentukan dulu setengah candlenya, kemudian di sini ada seperempat candlenya, dan ini 3/4 candlenya. Itu dulu yang perlu kita bagi dari satu candlestick pin bar ini. Kemudian untuk entry level pada pin bar ini adalah berada di bagian dari 1,5 candle ini sampai ke atasnya, sampai habis ke candle atas, sampai ke high-nya ya. Sampai inilah menjadi entry level untuk pin bar. Kalau dia bullish pin bar, maka ini buy areanya tuh di range ini. Oke. Nah, untuk area ini teman-teman di sini bisa menggunakan 2 kali open posisi ya. Ya, maksudnya bisa 2 kali atau bisa 1 kali. Kalau bisa 2 kali, di sini teman-teman bisa buy di setengah candlenya ini, dari bodinya ini, setengah candle dari candlestick ini, pasang di sini buy limit ya. Teman-teman paham kan? Jadi maksudnya buy limit, stop limit ini adalah fitur atau fasilitas yang tersedia di exchanger Binance atau di masing-masing exchanger teman-teman lah ya. Artinya nanti kita, kalau teman-teman yang belum paham tentang buy limit, stop limit ini, nanti kita akan bahas pada video yang terpisah. Jadi maksudnya buy limit ini kita menunggu harga, tunggu harga jatuh ke area di setengah candle body ya. Jadi dengan adanya buy limit, mungkin kita tidak perlu menunggu di depan monitor. Jadi cukup kita buy entry ya sudah, kapan harga itu menyentuh daripada limit yang sudah kita tentukan, maka dia akan tereksekusi ya. Ini kalau seandainya kita menunggu di setengah candlenya. Kemudian yang kedua adalah kita menunggu breakout ya, menunggu breakout. Jika candle selanjutnya membreakout high daripada candle pin bar ini, maka di situ kita akan open posisi untuk buy. Nah, di situ fitur yang kita gunakan adalah buy stop limit. Artinya apa? Misalkan area harga kan berada di tengah-tengah ini ya, misalkan di sini. Kemudian kita ada kesibukan lain nih yang nggak bisa kita menunggu terlampau lama di depan monitor, maka kita cukup menggunakan buy stop limit. Tidak bisa buy limit, karena kalau kita menggunakan buy limit dari sementara harga masih di bawah di sini ya, dan kita buy di harga di atasnya,
maka harga yang tereksekusi nantinya adalah harga yang di tengah ini terhambat ya. Jadi kalau dengan menggunakan buy stop limit, jadi dia menggunakan pemicu. Jadi dia seandainya harga menyentuh harga resisten di atas ini, maka harga yang sudah kita tentukan akan tereksekusi seperti itu. Jadi itu perlu teman-teman ketahui, fitur-fitur yang ada buy stop limit, buy limit itu harus paham cara menggunakannya. Oke ya teman-teman, yang paling terpenting adalah ketika harga berada di area dari setengah candle sampai ke atas, ini adalah menjadi entry levelnya teman-teman untuk open posisi. Sebenarnya di mana saja boleh, baik itu setengah ataupun di atasnya, di mana saja boleh, karena nanti masing-masing akan ada plus minusnya. Karena tidak semerta-merta ketika candle sudah close kemudian ada candle selanjutnya itu mau turun retest ke bawah sampai setengah harga ini, itu belum tentu. Bisa jadi dia tidak retest, dia langsung up seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Jadi kalau teman-teman menunggu di setengah, bisa jadi tidak kena ya, bisa jadi kena seperti itu, bisa jadi dia retest dan mencapai harga kita. Jadi ada plus minusnya. Jadi lebih baik bagaimana ketika teman-teman melihat candle seperti ini ya, itu bisa langsung eksekusi saja ya, selama areanya itu berada di area ini. Oh, seandainya dia mendapat turun ke harga setengah candle, itu lebih baik lagi. Yang paling terpenting adalah stop lossnya, karena di level manapun teman-teman beli ya, baik di atasnya, di setengah sini maupun di sini sekalipun, itu level stop lossnya sama, satu level stop loss. Kita pasang stop lossnya di bawah, sedikit di bawah dari titik low-nya dari candle ini, atau dari low sebelumnya. Ini kan misalnya di sini ada candle, ada low sebelumnya lagi, kita bisa ambil low sebelumnya di candle sebelumnya ya. Jadi teman-teman mau entry di sini, dimanapun itu stop lossnya tetap sama, satu stop loss di sini. Misalkan teman-teman averaging down di sini 3 kali open posisi atau 2 kali ya, maka level stop lossnya sama, satu di bawah titik low-nya seperti itu. Ini untuk bullish pin bar ya, untuk kita mencari posisi buy ya. Sementara target profitnya ini adalah ini disesuaikan dengan trading plan masing-masing teman-teman. Artinya ini akan kembali kepada karakter teman-teman, kembali kepada tipikal trading teman-teman seperti apa ya, dan kemudian kembali kepada aset manajemennya seperti apa. Apakah teman-teman menggunakan take profit berdasarkan persentase atau berdasarkan support and resistance untuk exitnya, atau berdasarkan apa, atau berdasarkan signal to signal. Artinya ketika misalkan ini signal bullish ya, signal to signal maksudnya berarti teman-teman menunggu selanjutnya signal sell, maka itu yang disebut dengan signal to signal. Nah, itu kembali kepada trading plan masing-masing teman-teman ya, itu disesuaikan saja. Yang terpenting entry pertamanya dulu teman-teman harus dapat, open posisinya dulu itu harus benar seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya untuk bearish pin bar ya. Setelah kita melihat candle seperti ini, terjadinya candle pin bar ya, candle pin bar ini kita harus menunggu close price ya teman-teman. Jadi jangan kita entry pada saat dia masih running, belum close, karena bisa saja dia tidak berbentuk pin bar, dia kembali lagi naik seperti itu ya. Makanya jangan kita open posisi ketika pin bar ini masih sedang berjalan, tunggu dia close. Pada candle selanjutnya lah kita akan entry. Oke ya. Nah, misalkan di sini ada pin bar sama seperti yang di atas, kita bagi dulu, bagi setengah dari body, setengah dari candlesticknya, kemudian kita di sini ada 1/4 dari candlenya, kemudian di sini ada 3/4 dari candlenya. Kemudian yang menjadi level entry-nya adalah entry level atau sell area-nya, ini tuh yang sell ya. Berarti dari setengah candlestick ini sampai ke low-nya ya, ini menjadi sell area-nya, menjadi entry levelnya. Sama seperti di atas, kalau kita menunggu harga naik di ke retest ke setengah candlenya, ini kita bisa menggunakan fitur sell limit ya. Tapi kalau kita ingin menunggu menggunakan sistem breakout, kita bisa menggunakan sell stop limit ya, atau kita bisa entry langsung menggunakan market atau limit order pada harga yang saat itu sedang running. Kita bisa entry terus lama. Yang terpenting level setengah daripada candle ini sampai ke low-nya atau
ke paling bawahnya ini adalah menjadi entry level kita. Karena kita tidak bisa menggunakan berharap dia akan retest atau tidak retest, itu tidak. Karena ketika dia tidak retest kemudian dia meneruskan perjalanannya, maka kita akan kehilangan momentum. Jadi sama seperti yang di atas, berapapun posisi entry kita, baik di sini maupun di sini maupun di sini, karena level stop lossnya sama satu. Misal kita entry level, setelah dia close kita langsung juga ikut close price, entry di close price nya ya, kemudian dia akan turun. Kalaupun seandainya dia turun ya, dia sangat jarang, bukan tidak pernah ya, tapi sangat jarang sekali dia bisa turun di bawah mengenai stop loss seperti itu. Kalaupun dia turun, dia akan kembali lagi. Artinya kita kalau kita open posisi terlalu cepat ya, kemungkinan kita akan floating dulu, tapi nggak ada masalah selama level stop lossnya tidak tersentuh ya. Kita akan floating dulu, baru dia akan naik kembali seperti itu. Nah, pin bar ini juga sama yang menjadi target profitnya, itu juga sesuaikan dengan trading plan masing teman-teman. Seperti apa trading plannya, berdasarkan persentase atau berdasarkan apa untuk menentukan target profitnya, itu disesuaikan. Yang penting entry-nya sudah dapat dulu, sudah ketemu, open posisinya itu sudah ketemu dengan candlestick seperti ini. Oke ya teman-teman, jadi untuk teknik entry pin bar ini adalah level entry-nya itu adalah setengah daripada candlestick sampai ke atas. Ini untuk bullish pin bar adalah menjadi entry level, dan stop loss-nya adalah menjadi titik low-nya. Di sini area berapa saja boleh, tidak ada masalah, tidak ada menjadi acuan baku. Teman-teman harus menunggu entry di setengah candle-nya atau di seperempat candle-nya, atau tidak ada masalah ya. Yang penting, yang paling terpenting itu adalah stop loss-nya. Stop loss-nya itu harus berada di bawah, sedikit di bawah titik low-nya. Begitu juga untuk bearish pin bar kebalikannya. Paham ya teman-teman? Next, nanti kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Catatan penting, ingat fungsi pin bar sebagai konfirmasi pembalikan arah atau reversal, maka hindari kesalahan penggunaan pin bar yang tidak sesuai pada tempatnya. Contoh, bullish pin bar di area resisten dan bearish pin bar di area support. Jadi seperti yang sudah kita bahas teman-teman ya. Jadi fungsi pin bar ini dia sebagai pembalikan arah, yang mana kemunculannya ini sering terjadi di area support dan resisten. Artinya penggunaan pin bar yang paling tepat itu adalah bullish pin bar. Ketika kita melihat bullish pin bar, maka posisi yang sebenarnya dari bullish pin bar itu adalah berada di area support. Maaf teman-teman. Jadi kalau seandainya bearish pin bar ya, kemunculan bearish pin bar itu berada di area resisten ya, jangan sampai terbalik. Karena kan kita mencari pin bar ini kan berfungsi sebagai pembalikan arah kan, reversal. Misal ini kondisi downtrend ya, harga sedang turun. Kemudian kita melihat bullish pin bar. Nah, maka disitulah kita bisa untuk ambil entry buy. Jangan terbalik. Ketika dia downtrend kemudian ada muncul pin bar, tapi pin bar yang muncul adalah bearish pin bar. Artinya ekornya yang di atas tapi berada di area support. Nah, itu salah. Begitu juga kalau seandainya bullish pin bar ya, tapi dia berada di area resisten. Itu yang teman-teman harus pahami. Maksudnya yang ini jangan terbalik. Ini posisi harus berada di area support dan ini harus berada di area resisten. Jangan terbalik, jangan ini di resisten, jangan ini yang di support. Itu maksudnya. Nah, jadi yang valid itu ini di support dan ini di resisten. Oke ya, paham teman-teman ya. Next. Nomor 2, penggunaan pin bar sangat powerful jika dikombinasikan dengan indikator atau elemen yang lainnya. Jadi penggunaan pin bar ini bisa kita kombinasikan dengan indikator yang lain ataupun yang elemen yang lain seperti price action, support and resistance, baik itu klasik maupun statis, dinamis, terserah. Kemudian bisa menggunakan Fibonacci dan lain sebagainya. Jadi sangat powerful jika kita gandeng atau kita kombinasikan dengan indikator yang lainnya. Oke. Nomor 3, Anda wajib menunggu close price dari pin bar sehingga benar-benar sudah terbentuk, tidak sedang dalam keadaan lagi running. Yaitu seperti yang sudah kita katakan tadi,
Jadi ketika teman-teman melihat bentuk pin bar yang sedang atau yang sedang terjadi, yang sedang running tapi belum close price, itu sebaiknya teman-teman menunggu sampai harga tersebut close dan membuka candle yang baru akan terlihat dengan pasti candlestick pin bar itu terbentuk. Baru kita bisa entry pada candlestick selanjutnya. Oke, nomor 4 kita entry itu pada candlestick selanjutnya. Jadi kenapa saya katakan tunggu close price itu agar terbentuknya pin bar dengan pasti, lalu kita akan entry di candlestick selanjutnya. Oke, kita akan masuk kepada aplikasi. Ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, jika kita melihatkan ini pada BTC USD time frame 4 jam ya, di sini sangat banyak munculnya pin bar ya. Contoh kemarin kita di video yang kemarin itu kita menarik garis Fibonacci yang dari sini kan. Ini ada satu pin bar. Ini misalkan kita menarik garis Fibonacci kan di area ini. Ya. Misalkan di sini. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Ini yang saya maksud dengan kombinasi pin bar ini dengan Fibonacci atau dengan indikator yang lain. Ini teman-teman bisa lihat ya, kemarin pada video sebelumnya kan ini menjadi level 0,382 dan 0,5 ini menjadi area pullbacknya kan. Nah pada area pullback ini muncul satu candlestick pin bar ya, yang mana ekornya lebih panjang daripada bodinya. Maka disinilah kita bisa mengambil keputusan untuk open posisi buy ya, karena candlestick pin bar ini ya berada di area pullback ya. Ini kan kita sedang mengukur pullbacknya atau koreksinya, dan dia muncul pin bar di sini, lalu kita entry ya. Ini yang saya maksud kalau seandainya kombinasi dengan Fibonacci. Oke ya teman-teman. Nah sekarang ketika kita entry dengan pada candlestick selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita tentukan kira-kira ini setengah candlenya itu di mana ya. Nah itu kita harus tentukan. Misal di sini, berarti kan setengah candlenya itu di sini ya. Setengah candlenya itu kira-kira di sini. Itu perkiraan kasar kita aja teman-teman, perkiraan secara kasar mata. Kita bisa buy limit di sini dan atau menunggu dia breakout di sini seperti ini. Nah dari hasil ini kan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sementara stop lossnya yang paling terpenting itu adalah stop loss. Stop lossnya di sini. Yang paling itu stop loss, atau kita bisa menggunakan low dari sebelumnya ya, sama di sini atau di sini bisa untuk stop lossnya. Ya, di sini teman-teman lihat ketika harga juga di sini kembali turun, tapi dia tidak mengenai level stop loss kita. Di sini kalau kita ukur, seandainya kita entry ya, kita entry di sini, teman-teman bisa dapat profit berapa kalau sampai ke atas ya? 17,73% teman-teman ya, itu profitnya. Ini yang saya maksud tadi, penggunaan target profit itu teman-teman mau menggunakan persentase kah, atau menggunakan signal to signal kah, atau menggunakan area support and resistance selanjutnya, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Jadi teman-teman harus perhatikan sekali lagi, kemunculan pin bar itu harus berada di area support and resistance atau area pullbacknya, karena area pullback itu juga dia menjadi bertindak sebagai support and resistance sementara waktu, seperti itu. Oke ya, itu pin bar ya yang muncul di area pullback ya, dia pullback ya, kemudian dia melanjutkan tren selanjutnya. Pullback itu maksudnya dia koreksi, turun sebentar, lalu dia up lebih tinggi. Oke, misal kita mau mencari yang di area support dan resistance. Misal kita mau cari area support dan resistance mana ya? Oh, ini ya, ini ada di area support ya. Ini teman-teman bisa perhatikan, ini berada di area support. Kemunculan pin bar berada
bullish pin bar berada di area support ya. Ini saya katakan tadi ya, setelah pin bar close price, kemudian candle selanjutnya dia tidak lakukan retest ke bawah setengah harga, tidak ya. Kalau teman-teman menunggu di sini, kemungkinan teman-teman ketinggalan kapal ya. Di sini langsung dia terbang ke atas. Sama level untuk stop lossnya yang paling penting itu adalah yang teman-teman jaga itu adalah level stop lossnya itu di sini ya, atau di low sebelumnya itu ada di mana, misalkan di sini. Misalkan ada di sini, boleh. Ini menjadi level stop lossnya. Yang paling penting itu adalah stop lossnya dulu. Kita tentukan dulu stop lossnya. Masalah entry-nya itu di mana saja enggak ada masalah. Yang penting dia berada di area setengahnya body ini sampai dengan kepalanya, sampai dengan high-nya. Ya, di sini teman-teman bisa ukur sendiri. Misalkan kalau kita katakanlah menggunakan breakout, kita buy di sini. Ini kita mengukurnya aja saya sudah berapa persen nih? 51% ya. Makanya saya katakan tadi ini kok seandainya menggunakan breakout ya, kemari aja sudah 16%. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk yang bullish pin bar. Kita cari lagi yang bearish pin bar. Nah, di sini aja misalnya ya teman-teman ya. Mana ya? Ini cukup banyak, apalagi seandainya terjadi pin bar itu beberapa kali seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, banyak sekali pin bar di area ini meninggalkan pin bar di bawahnya. Itu sangat kuat untuk dia up seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi pin bar tapi yang tidak valid, artinya pin bar yang kita hindari. Ini adalah bullish pin bar tapi dia berada di area resisten ya. Ini seharusnya bullish pin bar kita menunggunya itu di area support. Oke. Nah, sama seperti ini. Ini kan bearish pin bar ya. Kemudian dia berada di area support nih. Di area resisten. Sebenarnya ini oke untuk kita entry sebenarnya. Ini oke, walaupun resistannya ya tidak resistan habis ke atas, tidak ya. Tapi paling tidak dia berada di level ya, level besarnya di resisten lah ya, di area-area base-nya resisten. Misalnya kita gambar seperti ini. Nah, dia berada di base-nya ini, di kepalanya dalam pembalikan arah ini. Nah, ini masih oke untuk kita entry untuk bearish pin bar-nya. Ini kemungkinan dia kalau dia close seperti pin bar, maka ini akan kemungkinan dia turun ke bawah. Seperti itu. Kita cari dulu yang lain seperti apa. Ya, ini memang salah satu yang sudah terbentuk pin bar ya, tapi dia harga tidak turun, malah harga naik ya. Ini mungkin seperti ini ya, menjadi ini pin barnya gagal teman-teman. Ini pin barnya gagal dan kita akan kena stop loss di sini. Jangan khawatir ya, selama kita menggunakan money management yang benar ya, money and risk management yang benar, seperti yang teman-teman pernah belajar pada video saya sebelumnya ya, kita nggak perlu khawatir karena transaksi kita masih ada 100 kali transaksi lagi seperti itu. Jadi kita bermain dengan hukum the law of probability, hukum peluang. So, ini misalnya. Nah, ini kita ukur aja teman-teman. Ini sudah langsung ya, efeknya itu sangat signifikan. Misal kita katakanlah dari close price-nya, mari 15% teman-teman ya. Ini 15% nih profitnya ya, lumayan. Nah, jadi efeknya langsung terasa. Kalau pin bar ini langsung dia muncul, memberikan efek yang signifikan seperti itu. Oke teman-teman ya, masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat dari pin bar ini. Yang jelas pin bar ini sangat efektif, sangat powerful ya, untuk sebagai konfirmasi atau tanda-tanda dari pembalikan arah atau reversal. Ini sangat powerful jika kita gunakan dalam trading.
Oke teman-teman, mungkin demikian dulu video singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat ya. Pesan saya yang terakhir adalah investasi yang paling berharga adalah investasi pada ilmu pengetahuan. So, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah bosan-bosannya teman-teman untuk belajar. Dukung terus channel ini agar kita sama-sama saling berbagi ya, berbagi ilmu yang bermanfaat. Tetap menjaga semangat teman-teman dalam belajar seperti itu, karena untuk mendapatkan sebuah hasil yang sangat bagus itu melalui sebuah proses yang sangat membutuhkan waktu ya. Masalah cepat atau lambat itu seberapa tekun teman-teman belajar, seperti itu. Oke teman-teman, demikian dulu video singkat saya kali ini ya. Silahkan bagi kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.